Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya di mana kita sempat membahas mengenai gaming mouse dan juga gaming headset. Nah, kita kali ini akan membahas gaming keyboard dari MSI. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan coba untuk mereview satu persatu dari gaming keyboard yang kita miliki. Lebih tepatnya adalah gaming keyboard dari MSI. Mungkin ada yang saat itu sudah sempat ya kita untuk bahas, yaitu Vigor GK50 Elite. Tapi akan kita bahas kalian bareng-bareng sama dua keyboard ini, yaitu adalah Vigor GK30 dan juga Vigor GK50 Low Profile. Nah, apa sih bedanya? Nah, itu akan kita bahas. Kita akan coba bahas yang pertama dulu, yaitu adalah yang GK30. Oke, yang pertama adalah Vigor GK30, yang mana keyboard ini adalah seri terendah dari para keyboard yang ada di sebelah-sebelahnya ini. Dan kenapa kok dia murah, kenapa kok dia juga bagus ya? Kita akan bahas mengenai yang pertama, yang pastinya kayaknya gaming keyboard sekarang itu yang dicari RGB-nya juga sih. Jadi dia ini sudah ada RGB-nya, dan RGB-nya itu illuminate alias warnanya bisa berganti secara halus, dan juga dia tersedia jutaan warna sehingga kalian bisa ganti-ganti semau kalian. Untuk gantinya pun kalian hanya perlu ke softwarenya aja yang sudah ada pada MSI Dragon Center. Dan untuk kontrol cahaya dari keyboardnya itu sendiri juga sudah tersedia pada keyboard itu sendiri, yang mana kalian hanya perlu menekan tombol yang sudah tersedia yang ada di atasnya panah ini, yaitu home, insert, dan lain-lain ini, page up, page down, dan juga pada tombol panah ini untuk mengontrol brightness dan juga warna. Nah, keyboard ini juga terbilang mudah untuk dibersihkan karena dia juga tahan air, dan juga untuk bagian bawah dari keyboard ini itu juga sudah terbuat dari karet, ada karetnya sehingga keyboard ini nggak akan licin kalau ada di meja kalian. Kemudian yang paling penting, biasanya ini yang paling penting adalah mengenai switch-nya. Apakah dia sudah mechanical atau belum? Nah, untuk keyboard ini sayangnya masih belum mechanical. Hanya saja keyboard ini digadang-gadang memiliki feels yang mirip banget sama mechanical. Dan juga untuk durability-nya dia bisa mencapai 12 juta klik untuk per tombolnya. Di sini juga kita akan coba untuk suaranya, tes suaranya kira-kira seperti apa, dan untuk feel-nya sendiri itu kurang lebih itu mirip ya, mirip dengan mechanical. Ini kita akan coba sekalian deh. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk saya bilang yang pertama untuk kualitasnya sendiri kerasa ya, ini kelihatan juga dia ini bagus, padat, yang nggak licin juga untuk keycaps-nya. Jadi dia agak keset gitu ya. Dan untuk feels-nya, saya bilang dia ini sedikit ada rasa kayak tekanan ketika di ujungnya, ketika ujung udah paling mau nekan. Tetapi ketika saat pertama menekannya itu kerasa ringan. Jadi makanya dia bisa dibilang mirip banget sama mechanical. Kalau gampangnya itu mirip dengan red switch ya, kira-kira. Mirip dengan red switch feels-nya. Nah, untuk GK30 ini, dia ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu ada di harga Rp399.000 di toko kami saat ini. Next, kita akan coba mereview yang saat itu pernah kita review, yaitu Vigor GK50 Elite. Nah, untuk keyboard ini itu saya bilang keyboard yang sangat nyaman lah ya. Dia ini sudah menggunakan blue switch, yang mana saya juga suka blue switch. Dan juga untuk settingan pada RGB-nya itu juga sangat luas, dengan warna yang bisa menjangkau hingga jutaan warna. Dan juga untuk kontrolnya juga sama, mirip sama kayak yang ini. Gampang banget untuk kontrol dari RGB-nya. Nah, untuk bahannya ini sudah menggunakan aircraft grade aluminium, yang mana itu sudah sangat kuat, solid metal gitu ya ibaratnya, dan memberikan feels yang lebih kuat dari keyboard ini sehingga nggak gampang rusak ya. Dan untuk panjang kabelnya, oh ya tadi yang ini belum disebut juga ya, untuk panjang kabelnya itu 1,8 meter ya untuk yang GK50 Elite ini. Kemudian untuk yang GK30 ini sama 1,8 meter dengan gold plated, sama-sama gold plated ya. Dan oh ya, hampir lupa nih ya untuk dimension ya, untuk keyboard ini itu menggunakan blue switch ya, bukan Cherry MX ya. Kalau gampangnya yang teman-teman mungkin paling umum ya, itu nggak pakai Cherry MX, tapi di sini pakai Kailh, yang mana itu juga sudah bagus, untuk kualitasnya juga sudah sangat bagus. Nah, di sini untuk feels menekannya itu juga ya pada blue switch pada umumnya ya, sedikit berat-berat, yang kliki-kliki gitu ya, enak lah ya. Jadi kira-kira seperti ini. Oh iya, dan juga untuk keunikannya dari keyboard ini itu adalah pada bentuk keycaps-nya. Jika pada umumnya keycaps ini hanya berbentuk kotak ya, di sini dia memiliki tekuan pada ujung-ujungnya yang memberikan feels lebih enak gitu untuk ditekan gitu. Nah, ini kita sudah selesai ya untuk GK50. Kita akan coba lanjut untuk yang GK50 juga, tapi yang low profile.
Apa sih bedanya? Oke, sekarang kita akan mencoba membongkar nih ya, apa sih GK50 low profile ini? Apa yang menjadi pembeda dari yang GK50 Elite ini? Mungkin untuk overall semua hampir sama aja. Yang berbeda adalah pada switch-nya nih yang paling kelihatan. Kita akan coba buka seperti apa isinya. Nah, jadi seperti ini ya untuk tampilan dari GK50 yang low profile ini. Kerasa lah ya, mungkin kalau teman-teman lihat kayaknya ini kecil banget, dan saya bilang juga iya, dia ini keyboardnya cukup kecil dan juga ringan, gak berat. Ini saya angkat pakai tangan kiri ya. Ini beratnya itu ada di 700 gram. Well, itu cukup ringan. Dan untuk base-nya ini juga sama kayak yang GK50 Elite. Dia ini juga menggunakan aircraft grade aluminium. Dan untuk switch-nya nih ya, ini beda. Feels-nya itu suaranya kayak gini. Agak kliki-kliki gimana gitu rasanya ya, karena dia ini kayak ketika kita tekan, dia ini ada perasaan kayak dia ini mendorong keluar, jadi mirip banget kayak blue switch, tapi nggak blue switch gitu loh. Jadi ini disebut dengan low profile mechanical switch, yang mana itu dia nggak terlalu tinggi untuk keycaps-nya, dan juga feel penekanannya tuh kurang lebih seperti blue switch, agak sedikit mantul-mantul, dan dia ini lebih lebar dari setiap satu huruf ke huruf yang lain. Dia ini kayak rapet banget. Kenapa kok kayak gitu? Karena ini itu memang agak dikhususkan untuk fast typewriting. Jadi untuk ngetiknya itu supaya lebih cepat dan meminimalisir dari kesalahan-kesalahan typing, itu dia dibikin lebih rapat. Jadi kalau mau ngetik itu jujur lebih gampang sih kalau pakai ini. Jadi memang itu keunikannya dari yang low profile sendiri. Dan kita tadi belum bahas ya mengenai harga dari yang GK50 Elite. Itu kenapa? Karena saya akan coba bandingkan. Untuk GK50 Elite itu dibanderol dengan harga Rp850.000 ya, harga saat ini. Sedangkan untuk yang GK50 low profile itu harganya sedikit lebih tinggi, yaitu ada di angka Rp980.000 harga saat ini. Dan ini menjadi kesimpulan bahwa memang untuk yang low profile ini lebih bagus daripada yang GK Elite dalam segi mungkin saya bilang kualitas dari keycaps-nya sendiri dan juga switch-nya. Switch-nya sendiri saya bilang dia nggak terlalu berat, dia cukup ringan, tapi enak, feels-nya itu bener-bener enak deh. Nih, kayak gak tau kenapa enak banget gitu rasa feels-nya itu ketika typing menggunakan keyboard ini. Jadi memang dia ini sedikit rapat tapi juga rasanya enak. Jadi ibarat kata itu seperti layout keyboardnya dari laptop yang mana dia itu nggak terlalu tinggi, tapi dia ini memiliki feel seperti blue switch tapi lebih ringan. Aduh, gimana ya? Ya intinya seperti itulah ya. Ya, jadi memang itulah untuk gaming keyboard pada MSI, yang mana orang-orang sendiri itu masih ragu, bahkan ada yang mengatakan kalau gaming keyboard dari MSI itu nggak bagus. Well, bisa lihat sendiri ya, kurang lebih untuk kualitasnya ini sudah rasa feels-nya itu sangat enak gitu loh untuk digunakan. Dimana ini juga kabelnya sudah rajutan dengan gold switch, dan ya itu semua sama ya, kabelnya rata-rata juga untuk panjangnya 1,8 dan switch-nya berbeda-beda. Untuk yang ini mungkin masih belum mekanikal, dia masih yang biasa, tetapi dia memiliki feels hampir seperti red switch. Tuh uniknya ya satu. Kemudian untuk yang GK Elite ini dia masih menggunakan Keil blue switch dengan memiliki pondasi aircraft grade aluminium. Sama, yang ini juga sama. Cuman bedanya adalah pada switch-nya dan keycaps-nya, yang mana dia ini sedikit lebih rapat sehingga menggampangkan buat teman-teman yang memang membutuhkannya untuk typewriting, ngetik cepat. Untuk gamers pun juga masih enak ya. Misalkan mau bacot pun kayaknya enak nih. Keyboard warrior nih ya. Oke, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian berminat untuk membeli gaming peripheral dari MSI ini, gak usah ragu, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.